Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu mesin perkakas paling penting dalam dunia manufaktur. Mesin bubut telah digunakan sejak zaman Mesir kuno, sekitar 1300 sebelum Masehi. Pada abad pertengahan, pedal kaki diperkenalkan, memungkinkan operator bekerja lebih cepat. Kemudian abad ke-20 membawa mesin bubut otomatis dengan kendali mekanis dan hidrolik. Gambar tersebut adalah bagian-bagian mesin bubut. Kita akan membahas fungsi dari cuk dahulu. Cuk atau cekam digunakan untuk menjepit benda kerja agar tidak bergeser selama proses pembubutan. Ada beberapa jenis cekam seperti cekam rahang 3 yang digunakan untuk benda kerja berbentuk bulat dan cekam rahang 4 yang dapat menjepit benda kerja dengan bentuk tidak beraturan. Kita akan membahas fungsi carriage atau eretan. Eretan adalah bagian yang bergerak sepanjang bed mesin dan digunakan untuk membawa pahat dalam proses pemotongan. Eretan terdiri dari eretan lintan, eretan atas, dan apron. Kita akan membahas fungsi headstock atau kepala tetap. Kepala tetap merupakan bagian utama mesin bubut yang berfungsi sebagai tempat dudukan spindle utama yang berputar untuk memutar benda kerja selama proses pembubutan. Kemudian kita akan membahas tool post atau tempat pemasangan pahat bubut. Tool post atau pemegang pahat adalah komponen pada mesin bubut yang berfungsi sebagai tempat memasang dan menahan pahat bubut dengan kuat, serta memungkinkan pengaturan posisi pahat sesuai kebutuhan proses pemesinan. Tool post biasanya terletak di atas eretan lintang dan dapat diputar atau digeser untuk menyesuaikan sudut pemotongan. Kita akan membahas tie stalk atau kepala lepas. Kepala lepas terletak di sisi berlawanan dari kepala tetap dan dapat digeser sepanjang bed mesin. Bagian ini berfungsi sebagai penyangga benda kerja yang panjang agar tidak mengalami getaran saat dibubut. Selain itu, kepala lepas juga digunakan dalam proses pengeboran dengan memasang mata bor pada sumbunya. Kita akan membahas lead screw dan fed shaft. Lead screw atau batang ulir berfungsi sebagai penggerak otomatis bagi eretan dalam proses pembubutan ulir. Lead screw memastikan bahwa pergerakan eretan sesuai dengan kecepatan dan arah yang dibutuhkan untuk menghasilkan ulir dengan ukuran yang tepat. Fed shaft atau poros pembawa berfungsi untuk menggerakkan eretan secara otomatis saat melakukan pembubutan biasa, memungkinkan pemakanan pahat dengan kecepatan yang lebih halus dan stabil. Ini adalah kunci baut tool post. Kunci baut tool post berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan tool post. Kunci ini memastikan bahwa pahat terpasang dengan kuat dan tidak bergeser saat proses pembubutan berlangsung. Ini adalah drill choke key atau kunci cekam bor. Digunakan untuk mengencangkan dan mengendurkan choke bor agar mata bor terpasang dengan kuat. Ini adalah choke key atau kunci cekam. Choke key atau kunci choke berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan rahang choke pada mesin bubut. Pada mesin bubut, choke key digunakan untuk memastikan benda kerja terjepit dengan kuat. Sebelum melakukan pembubutan, kita harus menggunakan AP, yaitu alat pelindung diri. Kita harus menggunakan sepatu safety
agar mengurangi resiko kecelakaan pada kaki kita. Serta kita harus menggunakan kacamata safety untuk menjaga mata kita dari percikan besi saat proses pembubutan. Proses dimulai dengan memasang benda kerja pada choke dan memastikan penjepitan kuat menggunakan choke. Setelah itu, pahat bubut dipasang pada tool post dan disesuaikan sudut serta ketinggiannya agar sejajar dengan sumbu benda kerja. Nyalakan mesin bubut dan biarkan benda kerja berputar. Gerakan eretan lintam secara perlahan ke arah pusat benda kerja, sehingga pahat mulai memotong permukaan depan benda kerja. Setelah permukaan depan benda kerja rata, hentikan pergerakan pahat dan matikan mesin. Sehingga hasilnya seperti ini.